Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita masih berjumpa dalam renungan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin dibimbing, diarahkan, dibenarkan, dan kita boleh tinggal dalam nasihat-nasihat yang baik. Sehingga kita menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Banyak orang sering menganggap bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah hal yang biasa, baik, bahkan benar. Padahal ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ternyata salah dan tidak dikenal oleh Tuhan. Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita diberikan pengertian yang hakiki dari Tuhan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, saya tidak tahu apakah ada orang yang senang bersahabat, berteman, atau bergaul dengan orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Dan kalaupun ada orang yang mau bergaul, mau berteman, mau bersahabat dengan orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati, yang congkak, itu berarti mereka juga adalah orang yang memiliki sifat yang sama, yaitu angkuh, sombong, tinggi hati, dan congkak. Walaupun sebenarnya secara definisi yang dikatakan oleh Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan orang yang sombong itu, orang yang angkuh itu adalah orang yang suka merendahkan orang lain, menyombongkan dirinya, tinggi hati, dan angkuh terhadap orang lain. Artinya dari Kamus Bahasa Indonesia itu mau dikatakan kepada kita sebenarnya orang yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati dan congkak itu seharusnya mereka tidak memiliki teman. Kalaupun ada orang yang juga sama memiliki sifat yang sama dengan orang-orang yang angkuh, sombong, tinggi hati, dan congkak itu, berarti mereka juga tidak akan bisa bertemu. Karena apa? Karena satu dengan yang lain suka merendahkan orang lain. Jadi tidak akan mungkin mereka bertemu karena setiap orang tidak mau direndahkan. Orang yang angkuh, orang yang sombong, yang tinggi hati, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling pintar, paling benar. Dan ketika orang-orang yang seperti ini dijumpai dan ada orang yang menegur kesalahan-kesalahan mereka, mereka menjadi marah. Mereka menjadi tidak suka. Bahkan berupaya untuk melawan orang-orang yang menegur atau menasihati mereka. Bahkan berupaya untuk apa? Menghina balik orang-orang yang memberikan teguran atau nasihat kepada mereka. Makanya berhati-hatilah dengan sikap angkuh, sikap sombong ini. Karena kita sering sekali tidak menyadari bahwa sikap kita itu membawa kepada kehancuran. Makanya dikatakan di firman Tuhan hari ini, keangkuhan merendahkan orang. Jadi orang yang angkuh, yang sombong itu tidak menyadari bahwa dia sudah mau jatuh, bahwa dia melakukan perilaku-perilaku yang salah, yang bisa membuat dia menjadi apa? Menjadi jatuh dan hancur seketika hanya karena kesombongan dan keangkuhannya. Saudara-saudara, Yesus dalam hidupnya, bahkan bukan saja dalam hidupnya, dari sejak dia diberitakan, sejak dia kemudian lahir dan besar, hidup kemudian di tengah-tengah manusia, orang-orang yang percaya, sedikit pun
tidak ada yang mencerminkan bahwa dirinya adalah orang yang angkuh dan sombong. Makanya Yesus paling tidak suka. Dia membenci orang-orang yang angkuh dan sombong. Bahkan dia mengidentikan dirinya kepada orang-orang yang paling hina. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya hina, rendah, berarti dia adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, orang-orang yang merasa dirinya hebat, angkuh dan segala macam, berarti dia juga adalah orang yang berlawanan atau dibenci oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara-saudara, di sini mana yang kita pilih? Kita mau memilih kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, menjadi temannya, menjadi orang yang dikasihi Tuhan, atau menjadi orang yang dibenci dan tidak disukai. Kesombongan, keangkuhan itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dengan angkuh. Apalagi yang suka memamerkan yang ada dalam dirinya. Baik itu kepintaran, baik itu kemewahan, baik itu kecantikan, kegantengan, kemuliaan, apapun yang boleh kita sombong, yang kita boleh angkuhkan kepada orang lain. Karena apa? Karena semuanya itu adalah pemberian. Oleh karena itu tidak ada hak kita yang membuat kita bisa menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, dan merasa bahwa kita adalah paling hebat dari antara orang lain. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, maka tidak akan mungkin orang menjadi sombong dan angkuh. Makanya berhati-hatilah ketika kita jadi sombong, sebentar lagi kita akan jatuh. Dan Tuhan yang pasti akan menghukum kita. Kalau tidak dia jatuh, maka Tuhan akan yang menjatuhkannya. Oleh karena itu mari sadarlah diri kita. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu, apalagi mau merendahkan orang lain. Tidak ada hak kita saudara-saudara untuk merendahkan orang lain. Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kita itu unik, tidak ada yang rendah. Semua kita ini sama. Jadi kalau kita merendahkan ciptaan Tuhan, berarti kita juga sedang melawan Tuhan itu sendiri. Justru ketika ada orang yang hina, ada orang yang rendah di dalam mata kita, itu yang harus kita bangkitkan supaya dia memiliki harga diri, memiliki hidup yang dihormati oleh orang lain. Itu menjadi tugas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya hindarilah kesombongan. Itu ya sekali lagi dia dikatakan oleh firman Tuhan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara-saudara, setiap kali orang terkejut ketika melihat orang yang rendah hati, ternyata dia adalah memiliki banyak keunggulan-keunggulan. Nah ini hebatnya. Sering sekali orang yang memiliki banyak hal, memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih daripada orang lain, justru dia rendah hati. Sehingga ketika orang melihat bahwa ketika dia memiliki harta tetapi dia tidak sombong, ketika dia memiliki kepintaran tidak angkuh, tidak tinggi hati, dan ketika dia memiliki wajah yang cantik, memiliki wajah yang ganteng, juga dia adalah orang yang ramah, maka orang-orang juga semakin segan dan orang-orang semakin mengangkat dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jadilah menjadi orang yang rendah hati. Jauhkanlah diri kita dari kesombongan. Memang kadang-kadang kenapa orang bisa jadi sombong? Supaya mau menunjukkan dirinya, mau diperhatikan oleh orang lain. Tetapi saya pikir tidak ada gunanya hal-hal yang seperti itu. Jangan berupaya untuk menarik perhatian hanya kepada diri kita sendiri, tetapi justru kita harus memperhatikan orang lain. Itu yang lebih baik, ya. Supaya Supaya setiap orang mari memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya ketika ada hal yang kurang, ketika ada hal yang perlu diingatkan, ketika ada hal yang perlu dibantu, maka setiap orang yang kita lihat itu, maka mereka akan tertolong dan Tuhan akan bersukacita dengan kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita. Jadilah menjadi orang yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Berkatilah itu, jadikan kami menjadi orang yang rendah hati terus.
yang merasa bahwa kami tidak memiliki apa-apa, sebab apapun yang ada pada kami pada saat ini itu adalah hasil pemberian Tuhan dan berkat anugerah Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan angkuh dan jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.